Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Saudara-saudara, apakah saudara saya juga termasuk pribadi yang menarik? Menarik buat orang lain atau sebaliknya menjadi pribadi yang membosankan? Ya, kalau bisa jangan menjadi pribadi yang membosankan. Bagaimana caranya sekarang menjadi pribadi yang menarik? Ini yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hamka. Orang itu menjadi pribadi yang menarik, pertama memang harus punya daya tarik. Apa daya tariknya? Ya potensi yang dimilikinya, misalnya kemampuan berbicaranya bagus, tidak bulat, kata-katanya mudah dipahami, isinya senantiasa fresh, dan cara mengungkapkannya itu juga bagus di mata orang lain. Bung Karno sampai hari ini kan belum ada duanya. Bagaimana beliau menjadi seorang orator yang luar biasa. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Presiden ya, Mahathir Muhammad itu dikatakan sebagai Bung Karno kecil. Sekelas beliau loh, kepala negara dikatakan Bung Karno kecil. Padahal kita tahu bagaimana Mahathir Muhammad kalau sudah berpidato di depan siapapun dia, dengan gaya bahasanya yang hebat, retorikanya yang luar biasa, itu masih Bung Karno kecil. Bagaimana dengan Bung Karno itu sendiri? Di forum PBB, Bung Karno senantiasa mengundang tepuk tangan riuh karena cara menyampaikannya punya daya tarik, kalimat demi kalimat, dan memang beliau menguasai 7 bahasa asing, luar biasa. Tetapi setidaknya bagi kita, kalau kita ingin menjadi pribadi yang menarik, kita harus punya daya tarik, tonjolkan kelebihan kita itu. Walaupun misalnya kita justru malah merendah, itu daya tarik tersendiri. Tidak perlu menyombongkan diri di hadapan orang lain, dengan cara merendah, bicara apa adanya, kemudian argumentatif, memberikan solusi, pemikiran-pemikiran jernih dan sebagainya, itu yang akan menjadi daya tarik tersendiri. Yang kedua, orang yang pribadi yang menarik adalah mereka yang cerdik. Cerdik itu ya sekelas lah di atas pinter gitu. Orang kalau pinter meningkat lagi menjadi cerdas. Cerdas di atasnya menjadi cerdik. Cerdik menjadi di atas, kalau tidak punya rel pengendali agama di atas cerdik itu bisa menjadi culas. Karena orang yang sudah dipinteri, ya kemudian akhirnya kok tidak ada respon apa-apa, mau saja mereka akhirnya culas. Jadilah orang yang cerdik. Orang cerdik itu tandanya kalau ditanya tidak lama-lama dia berkerut kening. Jawabannya lancar, meyakinkan, persuasif. Kalau ditanya A, maka jawabannya bisa dari sudut pandang C, sudut pandang B, atau sumber D. Sehingga orang dengan kecerdikannya itu kemudian akan terpukau. Itulah daya tarik yang paling luar biasa. Dalam percakapan keseharian, orang cerdik itu bisa saja mematikan lawan dengan istilah-istilah yang diambil dari kata-kata lawan itu. Contoh, Mr. Agus Salim, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia pada periode Bung Karno, itu orang yang sangat cerdik luar biasa. Dia dikritik oleh orang-orang Belanda, orang Indonesia itu orangnya corok. Makanya tidak pakai sendok, dengan tangannya sendiri dimusukkan mulutnya, kan tangan itu kotor, kata orang Belanda. Agus Salim dengan tenang mengatakan, coba bayangkan Tuan, sendok yang Tuan pakai itu masuk berapa mulut orang, sementara tangan saya hanya masuk pada mulut saya sendiri. Itu kan jawaban yang sangat cerdik. Ali bin Abi Thalib contoh lain, ditanya, Ali, berapa jarak jauhnya antara bumi dengan langit? Kan kita juga susah, berapa jaraknya? Ali bin Abi Thalib orang yang sangat cerdik luar biasa, jaraknya hanya sedetik bagi doa yang mustajabah. Mantap. Ali, berapa jarak timur dengan barat?
Jarak timur dengan barat itu hanya sehari bagi mata perjalanan matahari. Ali, berapa jumlah bintang gemintang di langit itu? Ali menjawab dengan tegas, jumlahnya sebanyak bulu domba yang ada itu. Kalau tidak pernah hitung sendiri, kan mati orang yang bertanya. Itu namanya ilmu mantik, dimiliki oleh orang-orang cerdas. Dan kita punya daya tarik kalau apa yang kita sampaikan itu bisa mematikan lawan dengan cara tidak perlu memukul lawan, tapi membalik kenyataan dari apa yang diserang oleh lawan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang punya daya atau pribadi yang menarik itu adalah mereka yang punya timbang rasa yang mendalam. Ya, tidak sekedar menjawab, tapi diperhatikan betul apakah jawaban saya ini menyinggung perasaannya enggak. Kalau tahu menyinggung, ada efek positifnya apa enggak. Dipikirkannya dalam-dalam, tidak berkedok di usia saya lebih tua, saya ngomong seenaknya boleh. Tidak berkedok di atas titelnya, titel saya banyak berarti orang lain di bawah saya ilmunya. Timbang rasa yang mendalam dari berbagai aspek, maka kita akan punya daya tarik. Orang yang punya atau pribadi yang punya daya tarik itu adalah mereka yang berani mengambil kesimpulan, berani mengambil tindakan, berani mengambil resiko, dan berani yang lain tetap saja dengan hitungan-hitungan yang masuk akal, dengan kalkulasi yang benar, dan sekiranya apa yang dilakukannya itu tidak merugikan orang lain. Pribadi yang menarik seperti itu antara lain. Ada juga pribadi yang menarik itu adalah mereka yang percaya diri. Percaya diri tampil di hadapan orang, percaya diri ketika menjelaskan sesuatu, percaya diri ketika dia harus menyampaikan kebenaran walaupun dicaci maki orang. Percaya diri tampil dengan tegas, tetapi juga dilengkapi dengan sikap yang tenang. Bicaranya tenang, orang lain gak merasa kalau digiringnya. Logikanya berjalan, pikiran orang kemudian seolah dia ambilnya, dibawa kepada satu tempat, di situ kemudian dipengaruhinya. Itulah pribadi yang menarik. Saya kira beberapa catatan penting tadi penting atau perlu buat kita, dan kita hendaknya memiliki beberapa kecakapan, keahlian, dan bidang-bidang yang lain atau aspek-aspek yang lain sehingga pribadi kita, kepribadian kita ini senantiasa menarik buat orang lain. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.